Jadi anak dalam kondisi kejang, masih bayi, dia harus dibius total. Bagaimana rasanya seorang tua yang sangat khawatir dan merasakan bagaimana sakitnya anak ini. Nggak kuat, akhirnya sakitnya lebih udah dari berkali-kali lipat lah daripada sebelumnya. Dan selama Nia di dalam ruangan gitu, Tante berdoa terus di luar, dan saya bilang ini, Tuhan, anak ini normal, Kau bisa gantikan otaknya Nia, apanya Nia, semua normal, Engkau bisa, Engkau sanggup gitu. Mujizat itu terjadi terus. Saya merinding. Ikut merinding ini. Tante selalu kalau cerita itu pasti emosinya juga ini, karena Tante merasakan juga merinding karena nggak pernah habis. Nggak pernah habis, macam-macam. Kalau diceritakan nggak cukup ini waktunya. Dan Tante percaya meskipun ya itu tadi benjolan itu masih ada di tempat yang lain, tapi Nia yakin satu persatu Tuhan ambil. Ya. Shalom para pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara A Story to Tell, sebuah program acara dari Gereja Pengharapan Allah Solo yang menghadirkan sebuah kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menolong umatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang remaja yang cantik, muda, belia, namun dia harus mengalami kondisi yang berat dalam hidupnya, dan justru dalam kondisi seperti inilah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita dengarkan kesaksian daripada saudara Nia. Shalom Nia, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Mungkin Nia bisa perkenalkan ya pada pemirsa di rumah, Nia dari care mana? Shalom semua, nama saya Nia. Saat ini saya tergabung di Care Musa. Nia juga didampingi oleh keluarga ya saat ini ya, dari Mama. Mungkin Mama juga bisa perkenalkan pada pemirsa. Shalom semua, saya Reni, mamanya Nia. Saya tergabung dalam Care Yomsese. Nia, pada malam hari ini ingin cerita apa nih kepada para pemirsa di rumah? Ya, jadi tahun 2010 saya mengalami sakit yang luar biasa di bagian perut. Awalnya saya mengira gitu Ci, kok kayak sakit mah ya gitu kan. Nah terus akhirnya saya berobatlah gitu kan, berobat sampai obatnya habis, saya itu nggak sembuh Ci. Terus akhirnya dokter menyarankan untuk USG. Dokter USG menemukan ada benjolan dan memutuskan untuk disuruh ke Singapura. Nah akhirnya Mama sama Papa membawa saya ke Singapura. Mungkin Papa Mama apakah sudah mengetahui hal ini sebelumnya dari pihak keluarga yang mendampinginya dari Nia kecil ya? Mungkin bisa ceritakan Tante bagaimana kondisinya mungkin waktu kecil? Iya, untuk kayak menguatkan aja dari kesaksiannya Nia, Tante mulai dari cerita waktu Nia masih kecil. Pada waktu Nia usia 7 bulan, jadi dia masih bayi, Nia mengalami kejang. Kejang meskipun panasnya tidak tinggi tapi dia kejang. Nah, yang aneh itu dalam waktu 4 bulan, Nia mengalami 3 kali kejang. Dan pada waktu yang kejang yang ketiga itu sangat sekali mengkhawatirkan karena kejang itu tidak kunjung reda, tidak kunjung berhenti sampai hitungan jam. Dan dokter meminta dari orang tua untuk menandatangani surat bahwa Nia itu akan dipasang selang dari mulut lewat tenggorokan sampai ke paru-paru untuk menghindari Nia itu tersedak dan ada cairan liur yang masuk ke dalam paru-parunya. Nah, karena Tante melihat bahwa selang yang dimasukkan itu besar sekali, Tante merasa sangat tidak tega dan itu harus dilakukan oleh tiga dokter, dokter anak, dokter anestesi, dokter bius, dan dokter paru-paru. Karena akan terasa sakit, makanya harus dibius total. Jadi anak dalam kondisi kejang, masih bayi, dia harus dibius total. Bagaimana rasanya seorang tua
yang sangat khawatir dan merasakan bagaimana sakitnya anak ini. Nggak tega. Jadi tante berpikir saya harus minta pertolongan kepada yang paling bisa untuk menolong Nia. Saya mau berdoa sama Tuhan. Nah, saat itu seorang pendeta mengatakan bahwa iman seorang anak itu tergantung dari orang tuanya. Tapi orang tua, jadi antara papa, mama itu harus sepakat sehati minta sama Tuhan untuk kesembuhan daripada si anak ini. Dan tante lakukan itu dan mukjizat benar terjadi. Karena begitu tante selesai berdoa, kita membuka mata, kejangnya Nia yang sudah 1,5 jam itu tiba-tiba reda dan berhenti. Bagaimana itu tante merasa bahwa Tuhan begitu baik dan tidak hanya berhenti di situ. Jadi sepanjang kehidupannya Nia sampai Nia sebesar ini, begitu banyak mukjizat yang Nia alami dan tante saksikan bahwa itu juga menjadi kekuatan buat tante sendiri dan menjadi kekuatan buat Nia tentunya. Ya, nah kemudian ketika Nia sudah beranjak dewasa seperti ini ya, ada nggak dari Nia umur 9 tahun kan diceritain bahwa Nia harus mengalami kondisi seperti itu, Nia minum obat gitu ya, dan sampai dewasa sampai di tahun 2010 itu ada nggak gejala-gejala yang mungkin Nia juga alami? Yang Nia rasain gitu. Nah awalnya Ci, kayak kalau tiap kali kecapean habis sekolah main basket gitu, itu tuh ada rasa sakit gitu kan. Tapi saya nggak terlalu menghiraukan gitu. Ya udahlah, orang capek gitu kan. Maksudnya kalau capek habis misalnya orang yang habis angkat beban aja pasti ngilu-ngilu sedikit gitu kan. Ya. Nah, kemudian setelah 2010 kan Nia mengalami tadi yang ceritain kan, mulai kerasa kalau sakit, kemudian kan dibawa sama papa mama ke Singapura. Lah itu ada tindakan dari dokter gimana lanjutannya mungkin? Nah, 2010 itu dokter menyarankan untuk tindakan ya Maya? Ya, maksudnya karena dia masih kecil, jadi kita pakai dulu obat penghilang rasa sakit. Jadi dikasih dosis yang misalnya kalau dia sakit itu ditambah lagi gitu. Dia itu berjalan beberapa tahun. Bisa Nia menahan rasa sakitnya itu dengan obat untuk sementara itu. Tapi kemudian Nia bisa bercerita pada tahun 2013. Coba Nia ceritakan. Oh ya. Jadi 2013 akhirnya saya gak kuat gitu, nggak kuat. Akhirnya sakitnya udah berkali-kali lipat lah daripada sebelumnya dan bener-bener udahlah. Akhirnya bilang sama mama papa untuk udahlah mah pah wes diangkat doi gitu. Nah sebelum itu tuh saya mengalami sendiri hadirat Tuhan gitu di dalam hidupnya Nia sendiri gitu. Yang mana posisi waktu itu saya saat teduh Ci, saat teduh ya bawa dalam doa gitu sempat ya terus saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Jadi di situ tuh saya merasa bahwa habis sakit itu saya berdoa, saya minta Tuhan tolong angkat gitu kan. Terus saya mengalami kepenuhan rohani, kepenuhan Roh Kudus. Lalu di situ posisi saya waktu itu kayak memeluk kaki saya gitu kan. Terus ada cahaya datang gitu. Awalnya saya takut. Itu apa sih cahaya ini apa gitu kan. Nah terus habis itu ada suara bilang jangan takut anakku, ini aku bapamu. Terus setelah itu saya mulai dangak gitu kan. Terus Tuhan bilang
ini sakitmu toh, sakit ini nih kayak gumpalan gitu, gumpalan ini sakitmu kan, terus dibuang, terus diinjek-injek sama Tuhan, terus habis itu seperti fairy tale. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi sejak saat itu yang menguatkan Nia ya, untuk Nia tetap bagaimanapun kondisiku, aku harus tetap bertahan, aku harus tetap maju, go on gitu kan istilahnya. Jadi maksudnya waktu itu setelah itu saya punya iman gitu, setelah itu saya baca Alkitab gitu kan. Nah, saya lupa di ayat berapa, tapi intinya iman sebiji sawi aja bisa memindahkan gunung itu pindah gitu kan. Tuhan juga bisa melakukan itu melalui hidup saya gitu sih. Yes. Nah, kemudian setelah itu kan tadi ya, kembali lagi ketika Nia sebelum memutuskan untuk tindakan operasi 2013 ya. Itu kan Nia berdoa, kemudian itu kan menjadi kekuatan buat Nia. Dan 2013 tuh ada nggak mungkin teman-teman atau keluarga yang juga turut mendukung? Yang pasti dukung Nia, mama sama papa yang selalu kuatin Nia bahwa mujizat sekecil apapun itu sangat, maksudnya ada gitu dia dalam hidup Nia gitu. Bener nggak, Mah? Bisa ceritain Tante mungkin? Bener. Jadi ini luar biasa loh. Dari sejak Nia kecil itu kan, jadi kita ada selalu pemeriksaan rutin ya ke Singapura gitu. Nah, dokter pegang rekapnya semua gitu. Jadi hal-hal kecil yang Tante merasakan bahwa ini mujizat loh gitu. Itu waktu misalnya Nia harus diperiksa, ada rekam otak ya, jadi dipasangi alat gitu, dianya posisi tidurnya harus rest gitu, bukan dikasih obat tidur gitu. Terus itu hasilnya tuh ada yang kayak kacau sekali waktu yang pertama itu, jadi kayak abnormal gitu ya. Nah, pada tahun-tahun berikutnya itu kan setiap ada pemeriksaan rutin dicek lagi gitu ya. Nah, pada waktu cek itu Tante juga berpikir gini, kenapa nggak minta ya gitu, kenapa nggak saya berdoa ya gitu ya, kali ini nggak harus seperti itu gitu loh. Dan selama Nia di dalam ruangan gitu, Tante berdoa terus di luar, dan saya bilang ini, Tuhan, anak ini normal, Kau bisa gantikan otaknya Nia, apanya Nia, semua normal, Engkau bisa, Engkau sanggup gitu. Dan ternyata betul waktu hasilnya itu di-compare antara yang lama dan yang baru, dokter itu sampai terheran-heran karena dia bilang ini miracle, kata dia gini, bisa seperti ini seperti kayak rekam otaknya anak yang normal gitu loh. Dan Tante sendiri merasa bahwa banyak misalnya gini, pertanyaan-pertanyaan dokter tentang, mungkin si dokter itu punya kayak statistik ya, mungkin untuk anak yang punya kelainan seperti Nia dengan nama tuberous sclerosis itu banyak benjolan-benjolan ada di otak, bisa di paru-paru, bisa di ginjal, bisa di tempat lain gitu. Itu pasti ada yang terganggu untuk daya ingat gitu. Nah, waktu itu Nia umur 5 tahun dan dia ditanya, dokter, dia bilang dia bisa menghafal lagu nggak? Saya bilang bisa gitu. Terus dia bilang berapa lagu? Banyak, saya bilang gitu. Terus dia suka nyanyi gitu, saya bilang gitu. Dia bisa menghafal lagu banyak. Oh gitu. Dan Tante merasakan bahwa nih itu setiap hidupmu itu mujizat. Jadi dari Nia kecil itu yang dokter memprediksi, jangankan Nia untuk sekolah di sekolah yang normal, Nia itu mungkin di anak yang mengalami tuberous sclerosis, dia itu harus sekolah di sekolah luar biasa kah atau apa? Nia bisa sekolah dan dia bisa lulus di sekolah international school dan dia mengambil diplomanya di Singapura. Dan apakah itu, jadi Tante merasa gini, nih nggak usah takut, mujizat itu terjadi terus. Saya merinding loh Tante. Ikut merinding ini. Tante selalu kalau cerita itu pasti emosinya juga ini, karena Tante merasakan juga merinding karena nggak pernah habis.
Ya. nggak pernah habis. Kebaikan Tuhan nggak pernah habis dalam diceritakan, kehidupan nggak dia, cukup ini waktunya. Ya. Banyak sekali. Dan mungkin itu jadi memberikan kekuatan pada Nia ya, waktu Iya. Nia harus mengalami kondisi operasi. Iya, dan dia sendiri sudah dikasih Tuhan penglihatan bahwa Tuhan sudah ambil, Tuhan sudah banting, Tuhan sudah hancurkan. Yes. Nah, ketika Nia mengalami keadaan seperti itu dan Nia waktu itu masuk ruang operasi mungkin ya, terus kemudian kan Nia nggak sadar gitu kan, ketika Nia pertama kali membuka mata setelah operasi, apa yang Nia pikirkan, apa yang Nia bayangkan dalam hati Nia waktu itu? Awalnya ini sih Ci, maksudnya takut kan ya waktu masuk ke ruang operasi, takut gitu. Terus habis itu Nia cuma bilang, Tuhan, ini hidupku, aku serahin sama Tuhan. Wes terserah Tuhan mau pakai gimana. Kalau memang Tuhan mau angkat sakitnya, Tuhan mau bener-bener hilangkan, ya wes hilangin total gitu. Jangan tanggung-tanggung Tuhan. Karena aku tahu bahwa mujizat Tuhan itu Tuhan nggak pernah ingkar janji gitu sih. Jadi maksudnya ketika Nia merasa di titik terendah pun, di ruang operasi tidak berdaya sekalipun, Tuhan ada di samping Nia, nemenin Nia. Gitu. Ya. Itu yang buat Nia jadi kuat. Wow, luar biasa nih ya. Setelah itu kan sudah operasi sudah selesai. Ya. Dokter mengatakan seperti apa hasilnya? Sampai detik ini pun sebenarnya belum dinyatakan sembuh ya Ci ya. Cuman ya tadi yang buat Nia kuat sampai hari ini, iman sebiji sawi aja bisa memindahkan gunung itu pindah. Dan Nia percaya Tuhan kasih mujizat di hidup Nia setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Berarti itu kan tadi benjolannya sudah diangkat ya. Ya. Nah, ada nggak dampak dari kesehatan Nia sendiri? Atau mungkin Nia mungkin kondisinya lebih kurang stabil, atau mungkin lebih sehat, atau gimana? Kan Nia kan berarti kan adanya pengangkatan seperti ini gitu ya. Jadi waktu kalau Tante ngelihat ya, si benjolan itu begitu besar dan mengganggu di Nia ya, dengan limpahnya itu ukurannya si benjolan itu besar sekali sampai limpahnya Nia diangkat, dan sepertiga dari pankreasnya Nia yang menempel di si tumor itu juga ikut diambil gitu. Jadi kalau Tante melihat bahwa dengan kondisi Nia yang seperti ini, sehatnya, gemuknya, ini berarti Tuhan bekerja luar biasa. Dan Tante percaya meskipun ya itu tadi benjolan itu masih ada di tempat yang lain, tapi Nia yakin satu persatu Tuhan ambil. Ya. Amin. Ya, percaya? Percaya. Ya, yakin. Dia sudah mengalami dan dia sudah menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Iya. Mungkin ada kesan dan pesan apa yang ingin Nia sampaikan ya kepada para pemirsa di rumah? Apa ya? Dari cerita Nia yang sangat menggugah hati dan buat saya merinding ini loh. Mungkin mujizat itu belum ada sekarang. Mungkin mujizat itu it seems kayak belum terjadi gitu. Yeah. Tapi percayalah gitu, iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung itu pindah. Tuhan bisa kerjakan mujizatnya melalui, kalau Tuhan bisa buat mujizatnya di dalam hidup saya, pasti Tuhan juga bisa menyertai dan menyembuhkan setiap daripada saudara sekalian. Amin. Dari Tante mungkin ada kesan pesan yang ingin sampaikan? Kalau Tante mungkin gini, jadi kalau kita mengalami satu kebaikan, Ya. kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kita syukuri sebagai satu mujizat, meskipun sekecil apapun, justru itu akan lebih lagi menguatkan kita dan lebih menambahkan iman di dalam Tuhan. Diri kita ya. Jadi kalau kita nanti mengalami cobaan yang lebih berat, kita lebih punya iman yang lebih besar gitu.
dengan cara mensyukuri yang kecil. Amin. Mungkin dari kesaksian yang kita sudah dengarkan daripada Nia, menguatkan kita bahwa ketika kita dalam kondisi seberat apapun, kita percaya bahwa adanya mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya bagi saudara yang juga di rumah atau mengalami hal yang serupa dengan Nia, kesaksian ini boleh menguatkan saudara ya. Ketika dalam kondisi saudara mungkin belum melihat adanya mujizat dalam hidup saudara, tapi percayalah bahwa Tuhan sudah mengerjakan mujizat-mujizat kecil dalam kehidupan saudara, dan itu bisa menguatkan, membuat saudara bisa lebih bangkit dan bersyukur bahwa Tuhan itu masih bersama saudara dimanapun, apapun kondisi saudara yang alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan kesaksian yang luar biasa, dan kalau Bapak Ibu ingin jadi bagian dari acara A Story to Tell, kami sangat welcome, dan Bapak Ibu bisa menghubungi care leader di mana Bapak Ibu tertanam, atau juga bisa menghubungi care center Gereja Pengharapan Allah. Mari bersaksi dan jadi bagian dari pergerakan Tuhan di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati.